Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, apa kabarnya? Baik, Pak. Iya, bagus ya. Ya, jadi hari ini kita masuk di kelas 7 ya. Ini kebetulan kita materi pertama pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk langkah awal ya sebelum kita ke materi ya, anak-anak yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah pemberian salam. Ya, coba diberikan salam dulu. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, sudah. Kemudian setelah itu silakan satu orang pimpin menyanyikan atau membacakan doa secara bersama-sama ya. Silakan. Ya, kamu aja, kamu. Ya, kamu. Ya, silakan pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Pelajaran ya. Nanti setelah kita mempelajari apa itu interaksi antar ruang, apa itu ruang, nanti diharapkan atau kamu harus mengerti, harus mampu menjelaskan itu apa pengertian ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Kemudian mampu menjelaskan kondisi keterkaitan antar ruang. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, pada saat tema materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, perhatikan ya video tentang teori apa itu interaksi antar ruang, ya apa itu ruang. Ya, silakan kamu perhatikan sebelum saya menerangkan materi apa pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mari. Ya, coba kita perhatikan ke papan tulis. Ya, jadi saya terangkan sedikit tentang itu apa pengertian ruang ya. Bukan ruang kelas ya. Dan dimaksud di sini adalah ruang dalam artian yang sangat global, ya, yang sangat luas. Ya, jadi kita perhatikan coba papan tulis. Ya, tadi sudah ada penyampaian video ya tentang teori apa itu pengertian ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Ya, kita perhatikan apa pengertian ruang. Ya, ruang adalah seluruh aspek yang ada di permukaan bumi. Ya, seluruh aspek yang ada di permukaan bumi, baik itu di dalam bumi maupun yang ada di atas bumi, yang di dalamnya ada kehidupan makhluk hidup. Berarti yang dikatakan ruang itu adalah seluruh unsur yang ada di atas permukaan bumi ya, baik itu makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? Ada manusia, apa lagi? Ada hewan, kemudian ada tumbuhan, bahkan ada makhluk
makhluk yang paling kecil, ya, yang paling kecil, yaitu ada bakteri, ya mungkin ada pun makhluk hidup yang nggak nampak seperti virus, ya virus corona, ya itu adalah merupakan salah satu makhluk hidup, ya dia hidup, dia berkembang biak, ya makanya virus tersebut harus dibunuh. Kalau ada kata-kata bunuh berarti di sana ada berarti ada namanya kehidupan. Berarti virus tersebut adalah makhluk hidup, ya. Kemudian apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antar ruang atau wilayah yang saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, jadi sebelum kita mengartikan apa itu interaksi antar ruang, ya, kamu harus memahami terlebih dahulu apa itu interaksi. Ya, tadi di video sudah kamu lihat. Siapa yang bisa menyampaikan pendapat apa itu interaksi? Tadi kan di video ada kan? Ada pengertian interaksi. Ya, interaksi pengertiannya adalah hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Contohnya misalnya tahapan berikutnya, tadi kamu sudah melihat video dan keterangan materi teori ya ruang dan interaksi antara ruang. Jadi untuk tahap berikutnya coba kamu kerjakan. Tahap selanjutnya ya coba kamu diskusikan ya yang ada di LKBD ya, lembar kerja siswa yang sesuai dengan tugasnya masing-masing dan diskusikan berdasarkan kelompok kamu masing-masing. Kemudian setelah itu presentasikan ya, presentasikan hasil diskusinya, dibacakan satu orang nanti ya, menampilkan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu kita akan membuat yang namanya sesi tanya jawab. Ya, dalam hal ini nanti saya akan menilai siapa yang berperan aktif dalam mendiskusikan hasil presentasinya dan dalam sesi tanya jawab. Silakan berdiskusi dengan bermain-main. Sekarang berdiskusi apa yang ditanyakan silakan dijawab. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk hal ini yang pertama saya persilakan dari kelompok 1 ya. Silakan Abu. Ya, stop dulu. Satu kali menetapkan webinar atau regional kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A presentasikan hasil diskusinya yang begitu maksimal ya. Nanti kita akan mengadakan yang namanya sesi tanya jawab ya. Baik, untuk berikutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. 2. Kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya tadi dia hasil presentasinya ya. Untuk berikutnya kita akan membuat yang namanya sesi tanya jawab. Dalam hal ini nanti diberikan kesempatan dari setiap anggota kelompok menanyakan ke kelompok yang lainnya. Ya, saya harapkan kamu maksimal ya, aktif. saya coba berikan contoh dari saling melengkapi dari presentasi yang telah saya berikan. Jika
Ya. Apa itu pemuda transfer atau transfer Ya. Oke. Contoh kesempatan antara. Ya. Contohnya, wilayah A biasanya memberikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pemilik ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B melemah. Ya, tadi sudah kita melaksanakan yang namanya kerja kelompok dan kemudian saling tanya jawab. Ya, cukup bagus. Ya, dari sesi tanya jawab kita, masing-masing kelompok sangat aktif dalam melakukan yang namanya sesi tanya jawab. Nah, untuk berikut ya, saya harapkan ya dari hasil kerja kelompok kita tadi, ya kamu bisa maksimal dari materi yang telah kita pelajari tadi. Kamu paham dan kemudian bisa kita melanjutkan yang namanya materi selanjutnya. Ya, untuk berikutnya, ya silakan kamu pelajari materi kita untuk berikutnya itu ada yang namanya lembaga sosial. Ya, silakan kamu pelajari di rumah dan kemudian nanti ketika kita masuk ke sekolah tinggal gampang atau kamu sudah paham sedikit atau banyak tentang materi selanjutnya yaitu lembaga sosial. Ya, kita padakan sampai di sini ya di pertemuan kita kali ini, dan saya ingatkan kembali tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan, ya tetap memakai masker dan lain sebagainya. Dan kemudian kita tutup dengan berdoa bersama, dalam hal ini dipimpin oleh salah seorang siswa. Dan Doa dimulai. Doa selesai. ya, terima kasih ya Bu. Ya, kita padakan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang. Siap.